Hingga saat ini, tradisi gotong royong masih melekat pada kehidupan bermasyarakat di tanah air sejak zaman dahulu. Salah satu contoh yang bisa kita lihat adalah gelaran acara hajatan pernikahan ataupun sunatan di lingkungan rumah. Begitupun dengan tradisi unik masyarakat Jawa bernama rewang. Ketika ada yang punya gawe, di kampung muncul kegiatan nyinom atau rewang. Kegiatan ini merupakan wujud dari kekeluargaan atau gotong royong di desa. Nyinom merupakan istilah yang digunakan untuk kaum laki-laki, sedangkan rewang biasanya digunakan untuk kaum perempuan. Nyinom bagi kaum laki-laki dilakukan dengan membantu si empunya rumah dalam menyukseskan gawe. Misalnya, memasak air, mencuci gelas, melayangkan makanan, melayani tamu, mencari daun untuk bungkus makanan, memasang dekor, menata meja kursi, mengelola parkir, dan lain sebagainya. Sedangkan rewang biasanya dengan masak nasi, masak lauk, menata bumbu, membungkus nasi, memotong kue, dan lainnya. Kegiatan ini dilakukan layaknya orang kota, ada panitia dengan strukturnya. Kepanitiaan dibentuk beberapa waktu sebelum hari-hari. Setelah terbentuk kemudian dilakukan kelumpukan berkumpul menjelang hari-hari. Para panitia ini mempersiapkan berbagai perlengkapan untuk hari-hari, mulai dari mencari atau meminjam meja kursi, piring, membuat panggung, dan lain sebagainya. Jangan kaget jika pada hari-hari antara sinoman laki-laki dan perempuan, justru para perempuan lebih persiapan dulu datang. Mereka datang pada babi buta dan langsung memasak, sementara biasanya laki-laki datang pada pagi harinya. Beberapa kegiatan selama gawe ada beberapa macam. Laden merupakan kegiatan menyajikan makanan dan minuman kepada tamu. Biasanya laki-laki menggunakan beki atau semacam nampan untuk membawa makanan dan minuman. Kemudian penerima tamu yang selalu siap di ruang utama sigap menurunkan makanan dan minuman ini untuk tamu. Adang merupakan kegiatan memasak nasi. Ini juga berat karena harus memastikan suplai nasi yang telah masak tidak tersendat untuk melayani tamu. Bayangkan jika tamunya datang bersamaan dan bagian ini tidak sigap, pasti akan terjadi kekacauan. Jayengan merupakan bagian yang tugasnya membuat minum. Meski cuma membuat minum, tugas juruh. Juruh merupakan air putih panas yang diberi gula. Juruh digunakan untuk campuran membuat teh atau sekedar membuat air putih manis panas. Ini juga berat. Dia harus menjaga agar suplai air panas tidak tersendat, kemudian digunakan untuk membuat teh atau kopi. Emang tamu merupakan bagian yang menyiapkan tempat duduk sekaligus mempersilakan tamu untuk duduk. Emang tamu harus pintar-pintar mengatur lokasi agar tidak sampai penuh. Emang tamu biasanya koordinasi dengan bagian prasmanan. Bagian prasmanan mengatur alur antrian makan. Kerjasama dua bagian ini akan melancarkan proses makan para tamu dan juga menjaga agar ruang tamu yang digunakan transit tamu tidak penuh. Para sinoman di bagian adang dan jayengan harus punya pandangan yang prediktif, harus tahu kapan waktu-waktu tamu datang dalam sehari. Selain beberapa bagian di atas, ada bagian lainnya yang tak bisa dianggap sepele. Pengelola snack Gedhong Jiro yang menyiapkan makanan kecil untuk tamu, pencatat tamu dan bawaan tamu, ula-ula yang harus sigap menyerahkan nasi dan lauk kepada tamu yang hendak pulang. Bagian uleh-uleh ini juga harus jeli agar tenggok yang dipakai tamu membawa barang sumbangan tidak tertukar. Ada lagi bagian perparkiran, asah-asah mencuci piring, dan lainnya. Kesemua bagian ini dipimpin oleh ketua sinoman. Ketua sinoman terdiri dari ketua sinoman laki-laki dan perempuan. Ada pula yang menentukan wakil keluarga yang punya gawe pada struktur kepanitiaan. Demikian ulasan singkat tentang tradisi yang ada di kampung saya, Sedayu Slogohimo, Wonogiri, Jawa Tengah. Mengucapkan selamat